berjubah hitam tersebut berkibar. Suara tawaan Wilbert Ye muncul di tengah sekumpulan orang, seketika membuat semua orang saling menatap satu sama lain. Aku bersedia pergi bersama saudara, apakah aku bisa mengetahui nama saudara? Qi Luo memberikan hormat, lalu bertanya. Albert Lin. Wilbert Ye menggunakan nama palsu. Aku juga pergi. Hazel Luo berjalan ke depan, nada bicaranya sangat tegas. Dia memegang pedang dan memberi hormat pada Wilbert Ye, dan berkata, apakah boleh lebih satu orang lagi untuk ke depan? Wilbert Ye sedikit terkejut, namun dia juga tidak mengerti, untuk apa seorang wanita ikut campur dalam hal seperti ini. Sebenarnya Wilbert Ye bersiap untuk melakukan hal besar di dalam formasi bayangan ilusi, namun dengan adanya Hazel Luo, dia menjadi sulit melakukannya. Hanya saja dia tidak dapat menggunakan alasan wanita tidak bisa menghancurkan segel untuk menolaknya, karena dengan itu dia hanya akan membuka identitas Hazel Luo yang sebenarnya, lalu hal ini akan merepotkan baginya. Wilbert Ye berdeham, dia menatap Hazel Luo, lalu dengan serius menjawabnya, tubuhmu terluka, tidak cocok untuk memecahkan formasi sihir. Hazel Luo sedikit terkejut, namun dengan cepat dia kembali tenang. Sebelumnya dia seorang diri menghadapi 4 orang asing yang, sehingga menarik banyak perhatian, termasuk luka yang dia dapatkan menjadi diketahui banyak orang. Mungkin saat itu prik berjubah hitam ini juga ada di sang. Hanya luka kecil saja, tidak ada masalahnya untuk memecahkan formasi sihir. Kali ini aku harus masuk ke formasi racun itu sendiri, dan memecahkannya dengan tangan aku sendiri. Wilbert Ye benar-benar tidak dapat menolaknya, dan hanya dapat membiarkannya ikut. Memecahkan formasi sihir tidak mudah, selain kalian berdua, masih harus membutuhkan satu orang lagi baru cukup. Sehingga tatapan semua orang tertuju pada Proto Wei selaku tuan muda kedua Sekte Racun. Sebenarnya posisi ini milik Bradley Chen dari Sekte Ling Qiao, namun Bradley Chen sudah terluka, jadi hanya dapat membiarkan Proto Wei yang mengisi posisinya. Kenapa semua melihatku? Apakah kalian merasa aku orang yang paling cocok? Proto Wei terlihat panik, karena takut dirinya terpilih, lalu setelah masuk akan berakhir seperti Bradley Chen. Semua orang tersenyum dengan canggung, tidak ada yang berani berkata cocok, bagaimanapun jika saat ini menjual Proto Wei keluar, di waktu yang akan datang dia masih akan membalasnya. Sekte Racun adalah selalu membalaskan dendam mereka, jadi tidak ada yang berani mengusik mereka. Tentu saja, kecuali Wilbert Ye. Formasi bayangan ilusi adalah formasi sihir racun kelas 3. Untuk memecahkan formasi ini membutuhkan seorang petarung dengan teknik racun yang mahir. Wilbert Ye langsung menarik Proto Wei ke dalam tim. Demi tidak berakhir seperti Bradley Chen, Proto Wei masih sedang berdiskusi dengan Wilbert Ye. Dia menatap Wilbert Ye, kemudian dengan nada dingin berkata, bocah, aku curiga kamu ingin bertindak kepadaku. Semua orang tahu kami sekte racun mahir dalam teknik racun, dan ternyata kamu mengatakan membutuhkan seorang petarung yang ahli racun untuk memecahkan formasi sihir. Bukankah kamu ini sengaja ingin bertindak padaku? Wilbert Ye masih belum sempat menjawab. Hazel Luo sudah maju dan berkata, memecahkan formasi racun, tentu saja membutuhkan seorang petarung yang ahli teknik racun. Yang dikatakan saudara Albert Ye tentu saja benar, justru kamu Proto Wei, kamu selalu mundur, boleh saja kamu mundur jika kamu penakut, dan tidak akan ada yang peduli jika kamu meninggalkan tanah keberuntungan. Seorang petarung tingkat pelancar energi pengumpul Yuan berkata, tentu saja Proto Wei tidak berani menjawab. Bagi seorang petarung tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, dirinya Proto Wei yang merupakan petarung tingkat pengecoran nadi hanyalah sebuah serpihan saja, bahkan sekte yang mendukungnya juga tidak akan berguna, karena dia sudah akan mati terlebih dahulu sebelum bantuan datang. Saat ini Qi Luo juga muncul untuk menyelesaikannya. Dia berkata pada Proto Wei, saudara Albert Ye tidak memiliki maksud untuk menindakmu, tetapi kondisi yang saat ini terpaksa, sehingga tidak dapat tidak mengundang Tuan Muda Wei untuk turun tangan. Di waktu yang sama dia memberikan Proto Wei isyarat mata, karena Proto Wei licik, jadi dia segera mengerti maksudnya, sehingga dia tidak ragu lagi,
lalu maju dan berkata, karena kalian membutuhkan aku, maka aku juga tidak dapat menolaknya. Hari ini aku akan bekerja sama dengan kalian untuk memecahkan formasi sihir, membuat semua orang dapat melewati rawa-rawa dengan aman, dan mendapatkan keberuntungan milik Gunung Tianyun. Setelah berkata, semua orang bersemangat, dan Bradley Chen yang berada di belakang sana tersenyum dingin. Sekarang ucapannya terdengar indah, namun setelah masuk dia akan menjerit kesakitan. Orang lain tidak tahu seberapa mengerikannya gas racun ini, namun dirinya Bradley Chen sudah mengetahuinya. Wilbert Ye berjalan di depan 3 orang, lalu menoleh dan berkata, tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh, atau gas beracun akan lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu, jika kalian berani sembarangan menggunakan kekuatan spiritual, maka aku tidak akan bertanggung jawab. Mereka bertiga mengangguk, di depan formasi racun kelas 3. Semua hal harus dilakukan dengan hati-hati. Ayo masuk. Setelah Wilbert Ye berkata, dia masuk ke dalam formasi sihir di bawah pandangan semua orang. Wang, selanjutnya, Qiluo dan 3 orangnya juga masuk bersama. Baru masuk sejenak, wajah mereka sudah berubah menjadi hijau. Tubuh mereka juga terasa gatal. Hazel Luo paling tidak dapat menerima hal yang menjijikkan seperti ini. Tubuhnya menjadi gatal setelah terkena racun tersebut. Semakin lama waktu berjalan dia semakin tidak dapat menerimanya. Siapa yang memiliki dupa pengusir racun? Wilbert Ye bertanya kepada mereka bertiga. Hazel Luo dan Qiluo langsung menggelengkan kepala mereka. Bahkan mereka tidak tahu apa itu dupa pengusir racun. Hanya Proto Wei yang mengeluarkan satu batang dupa berwarna coklat yang berukuran 5 inci. Dia menatap Wilbert Ye dan yang lainnya dengan angkuh. Dia seperti sedang berkata, benar-benar sekumpulan orang tidak berguna, bahkan dupa pengusir racun saja tidak tahu. Bukankah tadi di luar formasi sihir kalian sangat bermartabat, namun sekarang setelah masuk ke formasi sihir, bukankah kalian tetap membutuhkan perlindungan dariku? Kalian orang-orang bodoh, lihat baik-baik, ini adalah dupa pengusir racun yang merupakan harta sekte racun. Proto Wei berkata dengan angkuh. Ketika mendengar ucapan ini, Hazel Luo tidak dapat menahannya lagi. Sejak awal dia sudah kesal dengan Proto Wei ini, sehingga dia ingin menyerangnya. Namun saat ini Wilbert Ye menghentikannya, lalu tertawa dan berkata pada Proto Wei, hanya sebatang dupa kecil saja bisa menjadi harta sekte racun. Bukankah berarti sekte racun ini terlalu lemah? Kamu, seketika Proto Wei marah besar. Dia ingin menyerang, namun Qiluo sekali lagi menahannya, sehingga dia hanya dapat berhenti. Bocah, aku akan membiarkanmu angkuh untuk beberapa hari. Setelah formasi racun hancur, maka aku akan merenggut nyawamu. Ketika Proto Wei sedang dengan kesal memikirkan hal ini, dia segera mengerahkan kekuatan spiritualnya. Lalu tanpa sadar muncul api kecil di ujung jarinya. Kemudian Wilbert Ye segera merebut dupa pengusir racun, lalu tangan lainnya menarik pergelangan tangan Proto Wei, dan mematikan api kecil di jarinya. Sebelumnya aku sudah memberitahumu, jangan menggunakan kekuatan spiritual, sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Seketika Proto Wei marah besar, dirinya adalah tuan muda kedua sekte racun yang terhormat. Sejak kapan dia diperlakukan seperti ini benar-benar mempermalukan dirinya. Dan di saat dia ingin mulai memarahi Wilbert Ye, tiba-tiba Qiluo menariknya, memintanya untuk melihat atas kepalanya sendiri. Proto Wei menoleh ke atas, dan setelah itu amarahnya memudar. Saat ini udara di atasnya telah mengumpul gas berwarna hijau yang lebar. Gas ini berkumpul menjadi satu, dan membentuk sebuah bola gas berwarna hijau. Ukurannya sebesar kepalan tangan. Bola gas tersebut juga memancarkan gas beracun yang kental. Benar-benar sangat mengerikan. Jika tadi Wilbert Ye tidak langsung mematikan api kekuatan spiritual itu, mungkin Proto Wei akan berakhir lebih mengenaskan dari Bradley Chen. Menjauhlah dariku jika kamu ingin mati, kami bertiga masih ingin menjaga nyawa kita untuk merebut harta karun di tanah keberuntungan. Wilbert Ye tanpa sungkan mencibir Proto Wei. Proto Wei menggertak giginya, meskipun sangat kesal.
namun dia tahu saat ini dirinya tidak dapat berpaling dari Wilbertier. Jika tidak ada Wilbertier, maka mereka tidak akan bisa memecahkan formasi sihir ini. Jika tidak menggunakan kekuatan spiritual, bagaimana menyalakan dupa pengusir racun ini? Proto Wei hanya dapat menggunakan ini untuk melampiaskan kekesalannya. Meskipun dupa pengusir racun terlihat biasa, namun harganya sudah setara dengan senjata spiritual tingkat misterius kelas atas. Aku ada caraku sendiri. Setelah berkata, Wilbertier mengangkat dupa pengusir racun ke depan, kemudian tangan lainnya meraih udara, dan sekat itu sebuah api mendarat di telapak tangannya. Lalu kejadian yang mengejutkan muncul, ketika bola api itu muncul, lapisan gas beracun berwarna hijau yang mengelilingi tubuh Wilbertier menjadi berkurang. Hazel Luo memiliki pengetahuan yang luas, jadi tentu saja dia mengetahui api di tangan Wilbertier. Qi Luo adalah anak buah Raja Dewa, sehingga tentu saja dia mengetahui berbagai macam api untuk membakar saat meramu obat, sedangkan Proto Wei berasal dari sekte racun, jadi terdapat hal yang sama dalam pembuatan racun dan obat, sehingga api ini juga digunakan. Mereka bertiga tahu api di tangan Wilbert ini bukan terkondensasi dari kekuatan spiritual, melainkan dikeluarkan dari kekuatan jiwa, berasal dari api di dalam hati. Api ini dinamakan sebagai inti api kekuatan jiwa. Tatapan mereka bertiga pada Wilbertier terlihat tercengang dan takut. Meskipun mereka bukan ahli alkimia, namun mereka semua pernah mendengar betapa kuatnya inti api kekuatan jiwa. Dengan adanya inti api kekuatan jiwa, maka proses pembuatan obat tidak perlu memerlukan tungku obat dan proses-proses lainnya. Selain itu kualitas yang dihasilkan juga tinggi, dan hal ini sangat dikagumi oleh orang-orang. Inti api kekuatan jiwa juga dapat digunakan untuk bertarung, kekuatan membunuhnya tidak lebih lemah daripada digunakan untuk meramu obat. Kemampuan perang seorang ahli alkimia kelas atas bukan mengandalkan kekuatan spiritual, namun mengandalkan inti api kekuatan jiwa. Ketika inti api muncul, dunia akan berubah. Seorang ahli kimia yang dapat membentuk inti api kekuatan jiwa biasanya berada di atas kelas 6. Jika mereka menggunakan inti api kekuatan jiwa untuk bertarung, maka di dalam tingkatan yang sama dengannya, tidak akan ada yang bisa melawannya. Mereka bertiga tidak percaya ternyata Wilbertier yang berada di tingkat pengecoran nadi pertama ini bisa membentuk inti api kekuatan jiwa. Mereka sekali demi sekali melihatnya, dan akhirnya memastikan bahwa Wilbertier benar-benar menggunakan inti api kekuatan jiwa. Ternyata dia juga seorang ahli kimia, selain itu teknik alkimianya juga tidak biasa. Ternyata saudara Albert Lin bukan orang biasa, ternyata memiliki kemampuan seperti ini, benar-benar membuat aku kagum. Qi Luo tersenyum, kemudian matanya bersinar, dia menjadi lebih sedikit waspada pada Wilbertier. Hal itu tidak terlepas dari tatapan Wilbertier, tatapannya datar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya hal kecil saja, bukanlah hal yang hebat. Mereka bertiga seketika tersenyum, jika inti api kekuatan jiwa termasuk hal kecil, mereka sudah benar-benar tidak dapat menemukan hal yang lebih kuat dari inti api kekuatan jiwa. Dapat dikatakan, di tangan ahli alkimia kelas 6, inti api kekuatan jiwa yang paling rendah sudah sepenuhnya setara dengan senjata tingkat langit, jadi dapat dilihat betapa mengerikannya. Wilbertier mengerahkan inti api kekuatan jiwa ke ujung dupa, dupa tersambar api, seketika menyala, lalu mengeluarkan asap berwarna putih. Wush, wush. Ketika dupa pengusir racun menyala, gas racun berwarna hijau di tubuh mereka berempat mulai menghilang. Selain itu udara di sekitar mereka sudah berubah menjadi warna abu-abu, gas racun berwarna hijau itu telah menjauh. Hati-hati, jangan sampai menghisap asap dari dupa pengusir racun ke dalam tubuh, karena asapnya terdapat racun. Sekarang kita sedang melawan racun dengan racun, jika terlalu ceroboh, maka tujuan dari penggunaan dupa pengusir racun ini sudah tidak berguna. Mereka bertiga terkejut, lalu tatapannya menjadi serius, lalu menyimpan ucapan Wilbertier di dalam benak mereka. Wush! Setelah mereka berjalan 10 langkah, tiba-tiba ada suara hembusan angin, selanjutnya terdapat sulur hijau yang menjalar. Tiba-tiba, sulur hijau itu terbelah menjadi 4,
dan melesat ke arah mereka berempat. Wush, wush, wush. Sedangkan Wilbert Ye dan yang lainnya bukan orang biasa, mereka sudah melakukan persiapan ketika mendengar suara hembusan angin, jadi ketika sulur hijau menyerang, ekspresi Wilbert Ye tidak berubah, dia mengangkat tangannya dan memotong sulur panjang tersebut dengan tangannya. Saat api berkobar, Wilbert Ye sudah memutuskan sulur hijau tersebut, kemudian dari dalam formasi sihir muncul suara jeritan yang keras, terdengar sangat mengenaskan. Hazel Luo dengan mudah menebas putus sulur hijau tersebut dengan pedangnya, sedangkan Qi Luo memiliki fisik yang kuat, sehingga sulur itu tidak berbahaya baginya. Beberapa saat kemudian sulur itu mundur, sedangkan Proto Wei tersebut menggunakan teknik racun untuk memaksa sulur tersebut mundur. Dia sudah tidak sabar. Wilbert Ye memimpin mereka bertiga untuk kembali jalan ke depan, ucapan dari mulutnya membuat tiga orang lainnya tidak mengerti. Di luar formasi bayangan ilusi, wajah Bradley Chen muram, Wilbert Ye dan yang lainnya sudah masuk dalam waktu yang cukup malam, namun saat ini masih belum ada tanda-tanda kenapa mereka tidak seperti dirinya yang langsung terhantam keluar. Atau mereka seharusnya sudah mati di dalam sana. Bradley Chen berpikir demikian. Di dalam formasi bayangan ilusi, dengan mengandalkan kekuatan dupa pengusir racun, mereka berempat jalan semakin mendalam, sebuah energi yang kuat menyebar, langkah mereka berempat semakin berat, pada akhirnya, setiap langkah mereka harus menguras kekuatan yang besar. Gas beracun di sini semakin kental, jika seperti ini dupa pengusiran racun juga sudah tidak berguna, kita harus mencari cara lain. Tidak perlu. Wilbert Ye memberi isyarat kepada Hazel Luo, kemudian dia terkejut, seketika tatapannya menjadi serius. Selain Hazel Luo, Qi Luo dan Proto Wei juga menjadi waspada. Gas racun berwarna hijau di depan sana sudah sangat kental, mereka berkumpul menjadi satu, dan membentuk bayangan manusia. Di Gunung Tianyun tersebar sebuah legenda yang mengatakan ada petarung tingkat Yuan meninggal di dalamnya, dan hari ini akhirnya bertemu, ternyata legenda itu tidak palsu. Ekspresi Wilbert Ye terlihat datar, hanya saja ketika melihat bayangan tersebut, ekspresinya menjadi serius. Ternyata benar-benar tingkat kuat. Ekspresi Hazel Luo terlihat datar, dia menjadi sedikit tegang. Sepertinya hari ini telah bertemu dengan lawan. Nafas dari Qi Luo langsung berubah menjadi hijau setelah keluar, saat ini suhu menjadi sedikit dingin. Proto Wei merinding, kemudian dia sudah mengumpat di dalam hatinya, mereka sekte racun juga memiliki petarung tingkat Yuan, dan kekuatan dari petarung itu jauh sekali dari dirinya yang merupakan petarung tingkat pengecoran nadi. Sebuah energi yang ganas menyebar, gas beracun berwarna hijau menjadi semakin kental, kemudian mulai menyebar dari bayangan tersebut ke arah Wilbert Ye dan yang lainnya. Cepat mundur. Tatapan Wilbert Ye menjadi serius, kemudian tubuhnya melesat ke belakang. Hazel Luo dan yang lainnya juga tidak berani ceroboh. Mereka semua mundur, gas beracun yang mendekat sudah terlalu kenal. Jika terkena, maka mereka akan langsung mati, dan dupa pengusir racun sudah tidak dapat melindungi mereka lagi. Wilbert Ye mengeluarkan inti api kekuatan jiwa, kemudian menghempaskannya ke arah gas beracun tersebut. Ketika inti api melintas, gas beracun itu langsung berhenti menyebar. Wush, wush. Hanya saja, ketika energi racun yang paling kental itu datang, inti api kekuatan jiwa juga terhadang. Wush. Gas beracun tersebut sudah berubah menjadi cairan, seperti air yang jatuh dari ketinggian, memercikkan cipratan air. Bayangan tersebut melekatkan kedua tangannya, lalu gas beracun berubah menjadi botol besar, dan ternyata langsung menelan seluruh inti api kekuatan jiwa. Bahkan inti api kekuatan jiwa ditelan. Qi Luo terkejut, dia sama sekali tidak menduganya. Dia terlalu kuat, sudah melampaui jangkauan kita. Ekspresi Hazel Luo terlihat serius, mereka dan petarung tingkat Yuan benar-benar tidak berada di tingkatan yang sama. Sudah jelas mereka hanya akan tertekan, selain itu inti api kekuatan jiwa juga tidak kuat melawannya. Bukankah tadi kamu sangat hebat? Kenapa di saat seperti ini menjadi tidak berguna?
Sepertinya inti api kekuatan jiwa kamu itu tidak begitu hebat hingga membuat lawan menjadi tidak berdaya. Ketika Proto Wei melihat Wilbert Ye akhirnya tertekan, dia mencari kesempatan untuk balas denda, dia segera tanpa sungkan mencibirnya. Sepertinya sifat orang-orang dari Sekte Racun sangat rendah, bahkan di saat ini masih bisa mencibir teman satu tim, bukankah seharusnya kamu berpikir harus melakukan apa selanjutnya? Hazel Luo sudah benar-benar tidak tahan lagi, ucapannya telah mempengaruhi kerja sama dari tim ini, jika terus seperti ini, mereka berempat akan ditahan oleh bayangan ini di sini selamanya. Mata Qi Luo berkedip, dia menatap gas racun yang berubah menjadi botol, lalu seperti terpikirkan sesuatu. Selanjutnya, Wilbert Ye memejamkan kedua matanya, di kepalanya terdapat energi aneh yang melesat keluar, lalu mendarat ke lubang botol racun tersebut, perlahan-lahan masuk ke dalam. Selanjutnya, botol berwarna hijau itu mulai bergerak, lalu muncul buih-buih dari sekitar tubuh botol. Sebuah energi yang panas menyembur di tubuh botol hijau tersebut, memaksanya untuk tidak berhenti melebar. Setelah botol hijau tersebut melebar hingga di suatu titik, tiba-tiba dengan cepat dia menyusut, sekujur botol itu hanya berubah menjadi sebesar telapak tangan. Cairan hijau tumpah di mana-mana. Intu api kekuatan jiwa masih membara, hanya saja apinya sudah sedikit menyusut. Wilbert Ye membuka tangannya, lalu inti api spiritual kembali ke tangannya. Ekspresi Hazel Luo terlihat bingung, ketika menatap Wilbert Ye, dia merasa terkejut, kekuatannya seperti sama sekali tidak terduga, bahkan saat bertemu dengan petarung tingkat Yuan, dia juga bisa menghadapinya. Awalnya Hazel Luo tidak menduga, dia mengira meskipun dia memiliki inti api kekuatan jiwa, Wilbert Ye tetap akan terhantam oleh petarung tingkat Yuan tersebut. Qi Luo yang juga terkejut, saat ini memiliki sebuah pikiran, hanya saja pikiran ini agak berbahaya. Wilbert Ye berbalik, lalu berjalan melewati Proto Wei, dan tersenyum mencibir. Gas beracun mengental, inti api kekuatan jiwa juga sulit untuk membakarnya, jadi hanya dapat secara paksa membuat sebuah kekurangan. Sejak tadi aku sedang menunggu sebuah kesempatan, menunggu petarung tingkat Yuan itu merubah bentuk gas beracun, sehingga inti api kekuatan jiwaku dapat masuk ke dalamnya, lalu menyerang bagian dalamnya. Wajah Proto Wei menjadi merah dan terlihat sangat buruk. Saat ini, bayangan itu mendengus dengan keras, membuat mereka terkejut. Kalian semua akan tinggal di sini hari ini.